Kemarin Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan Crazy Rich asal Surabaya Budi Said terkait kasus dugaan pemufakatan jahat dalam rekayasa transaksi jual beli emas Antam yang merugikan Antam dan negara senilai 1.136 kg emas atau setara 1,2 triliun rupiah. Lantas seperti apa Kejaksaan Agung menanggapi putusan PN Jaksel dan seberapa besar potensi pengembalian aset negara ketika proses kasus ini dilanjutkan ke depan? Kita akan membahas bersama Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana. Selamat pagi Pak Ketut, seperti apa tanggapan Anda atas putusan PN Jaksel yang menolak gugatan pra-peradilan Budi Said? Tentu kami pertama mengapresiasi putusan pra-peradilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pertama. Yang kedua, tentu perkara ini bisa berlanjut ya bagi tim penyidik. Artinya cari proses penyidikan, penggeledahan dan penyitaan dianggap semua memenuhi syarat yuridis formal sebagaimana diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kami sejak awal memang sudah menduga bahwa perkara ini tidak akan bisa dipraperadilkan karena dari sisi argumentasi yang disampaikan oleh Dirdik sebelumnya itu sangat kuat bahwa memang ada potensi untuk masuk ke tindak pidana korupsi dari perkara ini. Ya, terutama dari sisi pemalsuan dokumen, kemudian dari sisi seolah-olah ada diskon, kemudian ada rekayasa pembelian. Tentu menurut kami ini sangat layak bahwa perkara ini diwajukan dalam satu proses peradilan tindak pidana korupsi. Seperti itu, Mbak. Baik. Nah, dalam petitum yang diajukan Budi Said ini menyatakan bahwa memang kasus ini sengaja diubah dari perdata menjadi pidana dan ia juga menyatakan bahwa alat bukti kejaksaan tidak cukup. Seperti apa Anda menanggapi hal ini, Pak Ketut? Kasus-kasus seperti ini sudah biasa kami tangani, Mbak Manela, ya. Di beberapa case memang ada gugatan-gugatan dilakukan oleh antar pribadi mengarah kepada pencaplokan tanah negara. Itu pernah kita tangani di Kalimantan Timur, sekarang sudah menjadi suatu proses perkara di pengadilan. Di beberapa daerah juga sama. Nah, ini hampir mirip. Seolah-olah ada tagihan tidak terbayarkan, kemudian dilakukan satu gugatan keperdataan sampai ke Mahkamah Agung, kemudian karena tidak ada suatu pembayaran dibawa ke ranah PKPU. Nah, ini kan suatu hal yang menurut kami itu bukan tidak jelas, ada sesuatu rekayasa hukum yang dibangun oleh mereka di antara mereka. Sehingga menurut kami ini nanti tidak hanya kerugian negara yang akan ditimbulkan dari uang yang dikeluarkan oleh negara melalui PT Antam, tapi kalau negara digugat atau dipilotkan ini kan tidak masuk akal ya. PT Antam digugat, dipilotkan nggak masuk akal menurut kami. Nah, ini harus dilakukan upaya-upaya penyelamatan segera dengan pola apa? Sehingga kami telusuri ini ada kerjasama dengan pihak internal Antam dan pihak broker. Nah, sehingga sampai saat ini memang kami sudah lagi tetap melakukan satu upaya-upaya penyelidikan di perkara ini. Baik, nah tapi seperti apa juga nih Pak Ketut prosedur yang akan dilakukan Kejaksaan untuk mengantisipasi tuntutan serupa yang dikatakan Budi Said sebelumnya? Saya kira begini, siapapun warga negara apalagi dalam kondisi yang menurut saya dilakukan satu penahanan, hak-haknya dirampas oleh negara ya, itu pasti mau ada upaya-upaya seperti perlawanan pra-peradilan yang saat ini kita ketahui kemarin dikalahkan. Kemudian gugatan perdata, gugatan PT UN, gugatan apapun itu pasti akan dilakukan oleh mereka sepanjang ada celah hukum. Saya kira itu hal yang biasa dan tidak istimewa menurut kita itu. Itu hal yang lumrah lah. Kalau di Kejaksaan ini sudah siap digugat, apalagi di lembaga hukum ya. Tentu kami juga tidak main-main dalam hal menetapkan seseorang sebagai tersangka, apalagi menghukum orang selanjutnya di bawah satu proses pengadilan. Ini kita sangat kehati-hatiannya sangat tingkat tinggi kita lakukan dan melalui prosedur dan protap yang ada di Kejaksaan sangat ketat dengan standar yang sangat-sangat maksimal dari sisi perlindungan terhadap warga negara Republik Indonesia. Seperti itu, Mbak. Tapi waktu itu sebelumnya Budi Said sempat menang lawan Antam di MA ya Pak Ketut? Ya, sampai di MA, bahkan kita di Antam ini dilakukan PKPU itu untuk dilakukan gugatan pilotan. Saya lihat seperti itu kasusnya. Baik, nah dengan ditolaknya pra-peradilan ini kan semua yang berjalan akan berlangsung, semua prosesnya. Nah, berapa potensi pengembalian kerugian negara yang mungkin diberikan sih Pak? Kalau saya dengar yang bersangkutan kan crazy rate ya, untuk mengembalikan uang yang sekian itu saya pikir nggak jadi masalah. Dan kita juga dalam upaya melakukan suatu aset tracing, ya asetnya Bapak Budi Said lagi kita lakukan aset tracing semua. Bahkan tidak menutup kemungkinan ke depan kita akan juga kenakan TPPU. Kalau mungkin kita ketemukan ada hal-hal lain atau baru
pengembangan dari perkara ini. Itu satu. Yang kedua, sampai saat ini publik harus tahu bahwa kita sudah menetapkan 2 tersangka, yaitu dari yang selain dari Pak Budi Said ada inisial AH, yaitu Jenderal Manajer PT Antam. Ya, tidak untuk kemungkinan ini akan berkembang juga di antara orang-orang yang menikmati keuntungan atau bekerja sama untuk membuat satu kerugian dalam perkara ini. Dan ini akan berkembang terus. Sampai saat ini kita sudah tetapkan 2 tersangka dan 52 saksi sudah kita periksa. Apakah ini Ada akan berkembang? 2 Tentu perkara ini pasti saya yakin tersangka akan berkembang. dan kemungkinan lainnya masih dari pejabat Antam ya Pak? Bisa jadi dan dari pihak swasta juga bisa jadi. Baik. Nah pada 2018 tapi kan pembelaan awal yang dilakukan Budi Said ini nilainya 7 triliun Pak Ketut. Betul, dalam pembelian 7 triliun itulah kalau kita lihat bahwa seolah-olah ada diskon yang dibangun oleh broker dan pihak Antam. Budi Said sebagai orang yang membeli emas sebatangan itu sebanyak sekian, ternyata selisihnya ada 1.136 kg emas. 7 ton ya Pak ya, pada waktu itu ya Pak ya? Ya betul. Jadi Baik. selisih itulah yang kita hitung dengan harga standar yang pada saat itu berlaku sehingga kerugian menjadi 1,2 triliun. Baik. Ya. Nah, sebelumnya kita tentu tahu bahwa Budi Said ini sempat saat melawan Antam di MA, kemudian indikasi apa yang meyakinkan kejaksaan bahwa sebenarnya Budi Said lah yang merugikan negara dan Antam saat itu? Nah, kalau saya lihat begini, konstruksi yuridis dari perkara ini adalah ketika mereka melakukan suatu gugatan itu terlihat bahwa seolah-olah ini kan ada pergantian direktur ya antara PT Antam direktur yang lama atau manajer lama dengan manajer yang baru. Nah di sini kita lihat bahwa dari hasil pemeriksaan internal mereka ada selisih pembelian yang seharusnya tidak ada diskon dibikin diskon gitu loh. Nah ini yang kita lihat bahwa mereka sudah membangun berupaya sejak awal seolah-olah Antam tidak bisa membayar sekian triliun menjadi suatu kerugian seperti itu, sehingga kita cek ternyata ada kelebihan di sana dalam hal pembayaran maupun dalam pengeluaran bukan pembayaran dalam hal pengeluaran emas dari PT Antam kepada Budi Said. Nah terakhir Pak, mungkin publik juga ingin mengetahui seperti apa langkah yang ditempuh kejaksaan untuk mengembalikan atau menyelamatkan aset negara, mengingat kurang lebih 2 tahun belakangan Kejagung menangani kasus-kasus jumbo yang juga menyita perhatian publik. Oke, untuk perkara Budi Said ini kita sudah melakukan upaya-upaya penggeledahan dan penyitaan, ya, termasuk pemblokiran, ya, dan kita juga sudah mengamankan beberapa uang ya dari Budi Said, ya, tapi memang jumlahnya belum signifikan, ya, sebagaimana kerugian negara. Maka dari itu ke depan mungkin tidak untuk kemungkinan kita pertimbangkan untuk menggandeng pasal-pasal lain di luar Undang-Undang Korupsi atau TPPU. Ini akan kita masih kita pertimbangkan ke depannya. Baik, terima kasih Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Bapak Ketut Sumedana telah bergabung di kesempatan Selamat Pagi Indonesia kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.